Bab 3544. Semakin bertarung semakin banyak. Semangat juang Dewa Pedang Jiu-Shu memang sangat kuat, tetapi semakin bertarung menjadi semakin berani. Bagaimana teman seiman melihat ini? Iya, rasanya Dewa Pedang akan kalah. Beberapa kultivator di samping sedikit ragu. Perhatian kalian sepertinya tertuju pada teman seiman Dewa Pedang kan? Ketika mendengar ini, Master itu tersenyum dan tidak mengejek apapun, tetapi menunjuk ke panggung. Perhatikan 6 pelayan darah itu, meskipun Dewa Pedang Jiu-Shu berada dalam situasi dirugikan, tetapi luka-luka pada pelayan-pelayan itu semakin banyak. Para kultivator langsung melihat dengan cermat, kemudian ekspresi mereka berubah satu persatu. Benar-benar seperti itu. Master ini benar, Erikin masih mundur terus, bahkan terus terluka, namun pelayan darah menekan secara sepihak sejak awal dan mulai terluka juga. Dan seiring pertarungan berlangsung, Erikin sekali lagi setara dengan 6 pelayan darah. Aku ingat, ketika Dewa Pedang Jiu-Shu melawan 2 pelayan darah sebelumnya, awalnya dia juga berada dalam posisi dirugikan, tetapi perlahan situasinya berbalik. Mungkinkah kali ini masih dengan ritme yang sama? Cara teman seiman Dewa Pedang menghadapinya sangat mengerikan. Dia selalu bisa mengetahui kelemahan lawan dalam pertarungan, jadi semakin dia bertarung, dia akan semakin diuntungkan. Master yang sebelumnya berkata lagi saat ini. Pada akhirnya, 6 pelayan darah hanya menambah jumlah orang, tetapi sebenarnya kekuatan setiap pelayan darah tidak berubah. Shoot! Pisau Yoyang di tangan Erikin tiba-tiba menembakkan cahaya Reiki yang cerah. Ilmu 7 pedang pembunuh. Cahaya pisau yang mewakili 7 jenis perubahan sumber energi pisau terbang keluar dari pisau Yoyang dalam sekejap. 2 cahaya pisau di antaranya terbang menuju pelayan darah yang paling dekat dengan Erikin. Cahaya pisau lainnya terbang ke 5 pelayan darah lainnya dengan tepat. 7 cahaya pisau ini, kecepatan, kekuatan, dan sudutnya semuanya luar biasa. 5 pelayan darah itu tidak bisa melawan dan hanya bisa menghindar untuk sementara. Pada saat yang sama, tubuh Erikin bergerak dan bergegas menuju satu-satunya pelayan darah yang terkena serangan 2 cahaya pisau. Pertama, 2 cahaya pisau menyerang, sehingga pelayan darah itu hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Dan saat Erikin mendekat, pisau Yoyang bersinar dengan cahaya lagi. Kedua kalinya melakukan ilmu 7 pedang pembunuh dan ditujukan pada orang yang sama. Bang! Cahaya pisau yang tajam dan ganas membuat pelayan darah itu tidak bisa menghindar. Dia yang baru saja memblokir 2 cahaya pisau sudah terkecoh. Ketika 7 cahaya pisau itu menyerang, pertahanan pun tidak bisa dilakukan. Ditambah serangan Erikin ini sudah siap sejak awal. Tujuannya adalah untuk membuka celah pada 6 pelayan darah. Alhasil, 7 cahaya pisau semuanya terkena tubuhnya, menembus tubuh pelayan darah yang bertubuh darah itu, lalu meledak. Kabut darah memenuhi langit, di bawah tatapan terkejut para kultivator. Pelayan darah 2 kegagalan ini telah dicabik-cabik oleh Erikin. Teman seiman Dewa Pedang tidak hanya memblokir serangan dari 6 pelayan darah 2 kegagalan, tetapi bahkan membunuh salah satunya. Ketika melihat Erikin terbang keluar dari daging dan darah yang beterbangan di seluruh langit, para kultivator tidak bisa tidak berseru. Ketika melihat ini, pipi Sepo yang berada di kejauhan bergetar karena marah. Namun segera setelah itu, setelah Erikin membunuh 1 pelayan darah lagi, Sepo meraung marah. Cukup, 6 pelayan darah tidak bisa membunuhmu, kalau begitu biar aku lihat kamu sehebat apa. Sepo si makhluk menjijikan ini, apakah kali ini dia akan menyerang sendiri? Ketika melihat ekspresi marah Sepo, para kultivator menjadi bersemangat. Tidak mungkin.
Master itu menggeleng dan berkata, kekuatannya sangat berkaitan dengan pelayan-pelayan darah itu, kecuali semua pelayan darah diambil kembali, kalau tidak kekuatannya tidak kuat saat ini. Masuk akal. Semua orang mengangguk. Seharusnya ada semacam hubungan simbiosis yang aneh antara Sepo dan pelayan-pelayan darah itu. Sekarang dia melepaskan para pelayan darah itu untuk bertarung, kekuatan bertarungnya pasti akan melemah. Namun yang membuat para kultivator terkejut adalah tidak ada yang menyangka tubuh Sepo akan membengkak lagi. Kali ini ada suara keras lagi, Sepo melepaskan 2 pelayan darah lagi. Sial, berapa banyak hal mengerikan yang disembunyikan wanita itu di dalam tubuhnya. Ditambah 2 ini, sudah ada 8 pelayan darah. Saat ini tubuh Sepo menjadi kurus, sangat berbeda dari kegemukan lebih dari setengah ton sebelumnya. Pelayan darah menjadi 6 lagi kali ini, bahkan ada 2 lagi yang sangat segar. Para kultivator sudah hampir gila. Kultivator 2 kegagalan memberi mereka perasaan bahwa mereka seharusnya melayang seperti peri, bebas, dan alami, tetapi Sepo ini dengan sempurna menafsirkan apa yang disebut dengan kekejaman realita. Setelah Sepo mengarahkan kedua pelayan darah itu menyerang untuk menebus kehilangan, dia menyeringai dan menghisap dengan keras. 2 pelayan darah yang dihancurkan oleh Erik ditelan olehnya. Kemudian perutnya bergerak dan energi darah yang aneh menyebar di seluruh tubuhnya. Kamu pikir kamu bisa tenang setelah membunuh pelayan darahku ini? Jangan lupa, mereka memang sudah mati pada awalnya. Sekarang mereka hanya kembali menjadi darah dan daging. Aku bisa membangkitkan mereka lagi. Setelah berbicara, Sepo muntah beberapa saat. Mulutnya tiba-tiba terbuka hingga ke pangkal telinga, dan kemudian memuntahkannya. 2 pelayan darah yang dibunuh Erikin muncul lagi di panggung dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kamu, teknikmu untuk membunuh pelayan darahku tadi seharusnya sangat memakan Reiki kan? Dengan cahaya pisau seperti ini, berapa banyak lagi yang bisa kamu bunuh? Kamu membunuh dengan cepat, tetapi aku pulih lebih cepat. Hahaha. Sepo mendongak dan tertawa, gila seperti hantu. 2 pelayan darah itu pulih, ditambah 6 pelayan darah yang sudah ada sebelumnya, situasinya langsung menjadi tidak baik. Kali ini, semua orang menemukan perbedaan dari sebelumnya. Bahkan jika Erikin dapat memahami gaya serangan mereka, tetapi sulit untuk melawan. Kekuatan akan kalah dengan jumlah. Perbedaan antara kedua pihak tidak besar. Tentu saja pihak yang memiliki wawasan lebih jelas tentang situasi akan memiliki keuntungan. Namun begitu jumlah musuh melebihi batasnya, cara apapun yang kamu miliki juga tidak ada yang bisa kamu lakukan. 8. Ya Tuhan. Sial, semakin dipikir semakin aku merasa tidak adil. Awalnya kultivator 1 penurunan bertarung dengan 2 kegagalan sudah ada perbedaan dalam kultivasi. Sekarang teman seiman Dewa Pedang tidak diizinkan untuk memanggil pupet, tetapi Sepo terus memuntahkan palayan darah. Bukankah ini sangat tidak adil? Pertarungan berdarah melakukan ini untuk membunuh Dewa Pedang Jiushu. Semakin lihat aku semakin kesal. Teman seiman, apakah Dewa Pedang masih ada kesempatan? Seorang kultivator melihat ke Master yang menganalisis situasi. Kali ini, Master ini terdiam untuk beberapa saat. Aku paham maksud para teman seiman, tapi ronde ini sangat sulit baginya untuk menang. Semua orang gugup. Sepo tidak akan melepaskan Erikin. Jika Erikin kalah, maka dia hanya akan mati. Apakah akhir dari seorang pejuang kebanggaan, dalam keadaan ditipu oleh penatuaku, setelah sampai sejauh ini dan menciptakan keajaiban hanya mati? Teman seiman,
Sebelumnya Dewa Pedang Jiushu juga dalam situasi yang dirugikan, tetapi akhirnya dia membalikkan keadaan. Seseorang berkata dengan kesal. Kali ini berbeda. Meskipun semangat juang Dewa Pedang Jiushu sangat kuat dan hebat, tetapi bagaimanapun dia adalah manusia biasa. Bersambung.